Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral dan kali ini saya akan berikan tema kunci kemenangan melawan kesesakan. Nah, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Raja Yosafat. Ketika dia mengalami ketakutan karena ada laskar yang besar menyerang daripada kerajaannya, yaitu Bani Amon, Bani Moab, bersama-sama dengan sekumpulan orang-orang Miunim. Apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami kemenangan? Mari kita akan melihat dasar firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 20 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya." Kunci untuk melawan kesesakan dan mengalami kemenangan, itu ada beberapa yang dilakukan oleh Yosafat. Yang pertama, mengingat kembali akan janji-janji Tuhan. Seperti tertera dalam 2 Tawarikh 20 ayat ke-6 sampai ke-7, Yosafat mengingat apa yang Tuhan pernah janjikan kepadanya. Itu memberikan dia kekuatan. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita mengingat janji-janji Tuhan. Betapa pentingnya kita itu mengingat kebaikan yang Tuhan pernah lakukan kepada kita sebelum kita mengalami kesesakan, atau pada waktu kita mengalami kesesakan yang sebelumnya. Mesti kita ingat kebaikan Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada juga contoh yang baik untuk kita teladani, yaitu Daud. Pada waktu dia melawan Goliat, dia tidak menggunakan pedang, dia tidak menggunakan pakaian perang, tapi dia mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam diri Daud? Tuhan pernah tolong dia lepas dari yang namanya cakar beruang, cakar singa. Dia mengalami kemenangan melawan itu. Dan dia berkata, "Kalau Tuhan pernah tolong melepaskan aku dari cakar beruang, cakar singa, maka Tuhanku sanggup menolong aku untuk mengalahkan Goliat." Saudara, ketika kita mengalami kesesakan, penting sekali kita untuk apa? Mengingat kebaikan Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, yaitu firman Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ini penting. Kalau kita membaca ayat yang sebelumnya, kita mendapati pada waktu Raja Yosafat diserang oleh laskar yang besar, Bani Amon, Bani Moab, sekumpulan suku Miunim, dia takut. Tapi apa yang dilakukannya? Bukan dia lari dari Tuhan, tetapi dia mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh bangsa Yehuda untuk apa? Berdoa dan berpuasa. Untuk apa semuanya? Mencari hadirat Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Dalam keadaan kita mengalami kesesakan, kita sangat perlu untuk mendapatkan petunjuk Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat 15 sampai dengan 17. Yosafat itu mendapatkan petunjuk Tuhan. Apa petunjuknya Tuhan di sana? Tuhan berkata kepada Yosafat melalui orang yang dipakai oleh Tuhan, yaitu bahwa bangsa Israel itu berperang bukan dengan kekuatan fisik, tetapi Tuhan yang berperang melawan musuh-musuhnya. Kamu tinggal diam saja, aku yang akan berperang, kata Tuhan. Luar biasa petunjuk Tuhan. Ini tidak masuk di akal, tetapi Raja Yosafat dengan taat melakukannya. Dia melakukannya, kemudian apa yang terjadi? Musuh-musuhnya saling membunuh satu dengan yang lainnya, dan semuanya binasa. Alkitab mencatat, tidak ada yang terluput. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yosafat di dalam mengatasi kesesakannya?
melakukan petunjuk-petunjuk Tuhan itu dengan tepat. Ini penting. Setelah mendapatkan petunjuk, kemudian melakukan petunjuk itu dengan tepat, walaupun tidak masuk di akal. Bapak Ibu, Alkitab pernah mencatat bagaimana Tuhan Yesus itu pernah melakukan mujizat air menjadi anggur. Pada waktu Yesus menyuruh pelayan-pelayan menyediakan air dalam tempayan, tentu itu tidak masuk di akal. Untuk apa ini semuanya? Tetapi ketika pelayan itu melakukan dengan setia apa yang menjadi petunjuk Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Air menjadi anggur. Tuhan Yesus juga pernah melakukan mujizat, yaitu 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan sisa 12 bakul. Nah, ketika para murid setia melakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Bagaimana dengan kita? Waktu mengalami kesesakan, adakah kita mencari Tuhan? Adakah kita minta petunjuk-petunjuk Tuhan? Adakah kita taat melakukan petunjuk Tuhan? Kalau belum, ini waktunya kita melakukannya itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Dalam kesesakan Tuhan sanggup tolong kami. Seperti juga Raja Yosafat yang pernah memohon kepada Tuhan pertolongan dari Engkau. Ingatkan kami akan segala janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami akan ingatkan segala janji-janji-Mu. Kami tetap menanti-nantikan Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Dan kami rindu untuk melakukan janji-janji Tuhan ini. Rindu melakukan petunjuk Tuhan ini dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.